Hari ini saya akan membacakan Mazmur pasal 32 sampai pasal 38. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Rabu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Suka yang abadi, di sinarmu menyala. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku diberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandainya. Engkaulah yang persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengenali aku sehingga aku lumpuh dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai semua yang tulus hati. Bersorak-sorailah, hai Tuhan, orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah didirikan, oleh napas mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti suatu timbunan, ia menyimpan salmon dalam di wadah penampungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memberikan segala perbuatan mereka. Seseorang raja tidak akan selamat oleh besaran pasukan, seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, bagaimana pun takasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelapar. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu.
Dari Daud, lawanlah orang-orang yang melawan aku ya Tuhan, berperanglah melawan orang yang memerangi aku. Peganglah perisai, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadap orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah penyelamatmu. Biarlah dipermalukan dan kena aib orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan dihina orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam ditiup angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring kepada aku, tanpa alasan mereka menggali geludang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mereka mendatangi dia tanpa disangka-sangka, jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan girang karena keselamatan darinya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang mengerti seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang lain bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal yang tidak aku ketahui. Karena membalas kebaikanku dengan kejahatan, aku merasa sebatang kara. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung dan merendahkan diriku dengan berpuasa dan berdoa lagi dengan menundukkan badanku dalam seperti seorang sahabat atau saudara. Demikian aku bersikap seperti orang yang meratapi kematian ibunya. Demikianlah aku berduka, tetapi ketika aku tersandung, bersukacitalah mereka dan mereka berkerumun menyerang aku seperti orang asing yang tidak kukenal. Mereka menista aku tanpa henti, mereka memaki-maki seperti orang fasik. Mereka mengatakan terhadap aku, berapa lama lagi Tuhan Engkau melihat-lihat saja? Selamatkanlah jiwaku dari terkaman mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memuji aku tanpa sebab, atau mengedip-edipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan orang-orang yang rukun di negeri mereka merancang penipuan, membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata syukur-syukur dengan kata-kata sendiri. Kalian menyaksikannya, Engkau juga telah menyaksikannya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh dariku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Belalah perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hadirilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka bertanya dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah dipermalukan dan tersipu semua orang yang bersukacita atas kemenanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu benar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Dari Daud, janganlah geram terhadap orang jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segala lesu seperti rumput dan laut seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini, dan disuka karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mengerjakan dia terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melanturkan musuh mereka untuk merobohkan orang sengsara dan orang miskin, untuk membantai orang yang lurus jalannya.
tetapi pedang mereka akan menikam diri mereka sendiri dan musuh mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang yang benar. Tuhan memperhatikan hidup orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak dipermalukan pada waktu musibah dan akan kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa, musuh Tuhan akan lenyap seperti keindahan padang rumput. Mereka lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar selalu berbelas kasih dan murah hati. Sesungguhnya orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri ini, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai kejahatan, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucu menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan mendapat untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, dan anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri ini dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Baru Allah yang ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya, tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu dia diam. Nantikanlah Tuhan dan tetapi itulah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Orang benar melihat seorang fasik yang kecil tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat ia lenyap dan mencarinya, tetapi tidak kutemukan lagi. Perhatikanlah orang yang tulus, bernamalah orang yang jujur, sebab ada orang yang suka damai akan ada di masa depan, tetapi pendurhaka akan dirasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan melenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tempat pertemuan mereka akan waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bersurga pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan jangan menghajar aku dalam nyala murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu menangkan aku. Tidak ada yang sehat dan bersih pada tubuhku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulang karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepadaku. Seperti beban yang terlalu berat bagiku, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk dan merunduk dalam darah. Sepanjang hari aku berjalan dalam duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada tubuhku. Aku kehabisan tenaga dan sangat terpukul. Aku berhenti karena gundah gulana hatiku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak bersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun sudah lenyap. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyingkir karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mengejar nyawaku memaksa jerat. Orang-orang yang memikirkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang yang tidak dapat mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkau yang akan menjawabku ya Tuhan Allahku. Pikirku, jangan-jangan mereka menertawakan aku dan memegahkan diri atas aku apabila kakiku goyah. Memang aku hampir saja tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku tanpa alasan besar jumlahnya. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat padaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh dariku, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Sekian ayat kita baca hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang bisa baca hari ini semoga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Amin.